والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Dia yang malam ini kita mengajak hamba-hamba Allah mengenang nikmat terbesar dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib, guru-guru kita, alim ulama dipanjangkan umur mereka, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita senantiasa mendapatkan barakah ilmu dari mereka insyaallah. Hadir pula pada malam hari ini tokoh masyarakat, diantaranya Kemas Haji Abdul Halim Ali, bapak-bapak anggota dewan, tak dapat disebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti angka 40? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tertulis di baju adik-adik anak-anak kita, Maulid Arba'in, Arba'in 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat 30 lailah, 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, kami sempurnakan dia tambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah munajat doa Nabi Musa kepada Allah 40 lailah, 40 malam lamanya. Oleh sebab itu angka 40 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi umur 40, Nabi Musa di lembah Tih 40 tahun, maka Nabi Musa bermunajat 40 malam. Kita pun ingin mendapat kesempurnaan itu, maka ulama kita pun berijtihad. Dipilihlah angka kesempurnaan, mengalahkan fanatisme kepada yang lain, hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka dari kota Palembang, Sumatera Selatan, bergulirlah tradisi ini 40 malam lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk istiqomah menyempurnakannya sampai akhir malam kesempurnaan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi SAW? La tatruni, jangan kamu puji aku, kama atiratin nasaral masih, sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada Al-Masih, kata Nabi SAW. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah. Memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Ad-Diya'ul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Ad-Diya'ul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada tiga. Yang pertama, mengenal Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham. Dan yang ketiga tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang, badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini orang Palembang, Sumatera Selatan dengan syiar Maulid Arba'in sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor. Maka diingatkan kembali, itu malam Arba'in yang kelima, itu malam Maulid Arba'in sudah 12, itu malam Maulid Arba'in sudah 31. Mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal Dia yang namanya disebut pagi dan petang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam yang penuh dengan kemeriahan ini. Pertama, saya hadir sebatas bunga api saja. Yang kedua, ketiga pun begitu. Tapi malam ini ada yang berbeda. Buih-buih berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Berbisik Pak Gubernur, Ustadz Somad, klip-klip sudah keluar, kata dia. Berkelap-kelip cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna ini semua?
orang Palembang, Sumatera Selatan ingin menunjukkan begini cinta kami, begini keagungan, begini cara kami memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah tidak karena rahmatmu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayangmu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan. Adam mengucapkan, apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaghfira lana dzunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Pada saat itu orang yang tidak faham akan berkata, bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut nama Nabi yang terakhir, padahal dia yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia belum ada di alam nyata. Tapi kalau orang membaca dengan seksama, Nabi Adam menyebut nama dia, ketika itu Allah bertanya. Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu pada siapa yang tak tahu dan siapa yang tidak pernah mau tahu. Ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku dongakkan, ku pandang kepada tiang aras, kulihat ada nama bersanding di samping namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia makhluk apa, dia siapa, tapi aku yakin tak mungkin dia manusia biasa, tak mungkin dia makhluk yang biasa. Kalau bukan karena kedudukan yang mulia, maka ku sebut namanya, bertawassul kepadamu, semoga engkau mengampunkan aku, diampunkan dosa Adam, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu tentang kesahihan hadis ini, baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang muridnya langsung sanadnya ittisal kepada Habib kita, guru kita yang berada di tengah kita pada malam hari ini, Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah keilmuan dari mereka yang menjaga sanad keilmuan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, maka bagi orang yang masih juga mempermasalahkan maulid, masih juga mempertanyakan maulid, datanglah ke Sumatera Selatan, datanglah bil khusus ke Palembang. Maka kita bukan hanya 1, 2, 3 malam, 40 malam yang sudah hadir malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mudah-mudahan istiqomah sampai malam yang ke-40 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Catat, tulis apa pelajaran yang dapat dipetik dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga nanti andai dapat berjumpa di dunia kita tak melihat dia, di dunia kita tak bersama dengan dia, mudah-mudahan karena kecintaan kita di akhirat kita akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki malam ini, setiap tetes peluh keringat, setiap luka, setiap hati yang kecewa, setiap penyesalan, setiap penderitaan, karena Nabi Muhammad SAW akan dibalas dengan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida.
Itu bedanya kalau berceramah di Palembang. Di tempat lain saya terjemahkan baru jamaah mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah mengangguk. Idza kana hadza katsiran jaa dzambuhu. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Menurut satu riwayat, setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid, maka tentulah dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang Palembang, orang Sumatera Selatan rajin betul maulid ini sampai 40 malam tapi tidak sholat, insya Allah kalaupun masuk neraka ringan setiap hari Senin. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa. Imam dalam berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, qawaidul fikih yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5, dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500 kitab. Dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu qaul pendapat, saya hanya sedang bercerita. Yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan, tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin.
Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sebutan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Sedangkan Allah pun dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid as-siyadah dalam ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dalam mazhab syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang memanggil dia sayyidi? Dia sendiri menyebut dirinya sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al-Habib, Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami Sayyidina, pemimpinku Sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut Sayyidi karena terlalu panjang, Sidi. Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna, pemimpin kami, pemimpinku Sayyidati. Tapi karena terlalu panjang disebut dengan Siti. Tapi karena payah menyebut Siti disebut dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i bukan hanya saat memanggil di luar salat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majelis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh, di dalam majelis itu ketika salat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dan saat qomat diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu mengikuti gerak jalan hidupnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pada saat belum lahir ke atas dunia, tidak menggantungkan hidup kepada ayahnya. Abdullah sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair-syair yang dia tulis, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu, bapaknya Abdullah. Apa maknanya? Tak pernah dia menggantungkan hidupnya pada ayah kandungnya sekalipun.
Bagaimana dengan ibunya? Dia disusukan oleh Thuwaibah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada saat anak manja-manjanya, sebagian anak sempat durhaka saking manjanya, menyakiti ibunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan Allah dari durhaka, tak durhaka kepada ayah, tak durhaka kepada ibu. Dibesarkan oleh kakek datuknya Abdul Muttalib, tapi tak lama kasih sayang itu dia dapatkan, berpindah kepada Abu Talib. Dan ketika bersama Abu Talib pun dia tak pernah menyusahkan Abu Talib. Dari mana dia makan? Dia mengambil upah mengembalakan kambing-kambing orang kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika dia remaja, beranjak dewasa, dari mana modal dia menikah? Dia membawakan barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah Al-Kubra. Dia bawa barang dagangan. Dua cara mencari nafkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengembalakan kambing, mengambil upah. Yang kedua, membawa barang dagangan. Sehingga pada usia 25 tahun dia sudah menikah dengan mahar yang luar biasa. Dalam kitab buku ensiklopedia Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi menikah umur 25 tahun dengan mahar 1 miliar kalau dihitung dengan angka rupiah sekarang. Mudah-mudahan yang sudah menikah tadi tidak terbebani dengan angka 1 miliar ini. Tapi saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan mahar 1 miliar ini memberatkan bagi jombloan fisabilillah kita. Ada orang yang berapi-api bercerita tentang sunnah Rasulullah, semangat mengikuti sunnah, tapi ingatlah Nabi menikah umur 25 tahun, tidak memberatkan ayah ibu, mencari sendiri dengan mengembala kambing dan memperdagangkan barang-barang perniagaan sehingga terkumpul biaya yang luar biasa. Tapi hari ini orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku mengikuti sunnah, maka menikah lewat dari 25 tahun itu mungkin termasuk dalam bid'ah dhalalah. Tapi tentu tidak. Sebagian ulama mengatakan memaknai bid'ah dhalalah itu kalau mukhalafatul lil Quran was sunnah. Tapi Rasulullah SAW menikah 25 tahun. Pernikahan tadi membangkitkan semangat anak-anak muda kita. Bukan semangat nikahnya saja, tapi juga semangat mencari nafkah. Mulai besok gembalakanlah kambing-kambing. Mulai besok bawalah barang dagangan. Tapi barang dagangan ini kalau dibawa laki-laki lain tidak laku. Dibawa oleh orang lain biasa saja, tidak laris. Tapi kenapa ketika dibawa oleh orang ini lakunya luar biasa? Ternyata produk yang dijual berpengaruh besar. Pengaruh yang utama adalah siapa yang menjual barangnya, bukan barang yang diperjualkan, tapi siapa yang menjualnya. Oleh sebab itu, maka marketing pemasaran anak-anak muda kita bersemangat dalam bisnis, bersemangat dalam masalah dagang, bersemangat dalam jual beli. Ini bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah bercerita tentang iman, tentang keyakinan, tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tapi kalimat yang dipakai adalah dagang, bisnis. Coba lihat dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala tijaratin, perdagangan, perniagaan, bisnis. Tapi bisnis ini luar biasa, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Harta dulu baru nyawa. Malam ini kita diperlihatkan kenapa maulid ini begitu meriah dan megah. Tentulah karena orang Palembang kaya raya, punya harta yang luar biasa. Amin. Bagaimana mungkin lampu yang gemerlap berwarna-warni, layar sejauh mata memandang. Tadi ketika diminta oleh Habib Mahdi bin Syihab, hidupkan handphone, hidup menyala semuanya. Baru setelah beberapa jam ini hilang nyalanya. Tapi insya Allah ini menunjukkan ekonomi kita baik. Mudah-mudahan dengan semangat maulid, semangat berniaga, semangat berdagang,
ditingkatkan oleh anak-anak muda kita karena mengkaji Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengkaji kelahirannya, bukan hanya mengkaji zikirnya, bukan hanya mengkaji solatnya, tapi juga mengkaji ekonominya. Maka kalau sudah bangkit ekonomi umat bisa berbuat lebih banyak, bisa menyelamatkan saudara dari kefakiran, dari kesusahan, dari kemelaratan dengan infak, wakaf dan sodakoh kita. Beberapa bulan yang lalu ketika saya hadir di majelis ini, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke majelis ini, selalu disebarkan kotak-kotak sodakoh, disebarkan sorban. Tapi malam ini saya tak melihat lagi. Apakah karena sudah berhenti atau karena memang sudah pakai transfer banking semuanya? Tapi insya Allah di akhir majelis, di ujung majelis, anak-anak muda kita akan turun mengumpulkan semuanya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa berikan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa membangun semua, jangan sampai lupakan semuanya. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal abadi. Apa yang kita sedekahkan, itu yang akan kita bawa mati. Adapun yang lain akan tinggal, dibagikan kepada anak menantu, dibagikan kepada ahli waris. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Maluhu, harta, hanya sampai ke pelataran parkir. Wa ahluhu, keluarga, hanya sampai ke tepi liang kubur. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma 1. Apa dia? Wa amaluhu. Maka kalau pernah memasukkan infak, wakaf, sedekah, itu yang akan kekal abadi. Kalau pernah menolong fakir miskin, anak yatim, itu yang akan dibawa bekal menghadap Allah sebagai bekal mati. Maka malam hari ini kesempatan kita untuk memberikan apa yang kita bawa, apa yang kita miliki, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa yang kita belikan, sekecil apa yang kita titipkan, akan kita lihat di hadapan Allah sesuai dengan janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, tetap akan ditunjukkan Allah di depan mata kita. Ini dalil bagi yang memberi uang 2.000. Karena dia akan bertanya, ini Ustadz kalau 2.000 ada tak pahalanya di hadapan Allah? Jangankan 2.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera, akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, maka bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut mampu membawa sebatang kelapa, itu boleh juga. Tapi yang lebih parah, seekor gajah membawa sebutir gula. Ini na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan hidup yang sesaat, maka ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadir Rasulullah bersama kita? Ya, Rasulullah selalu ada di hati orang beriman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kalian, salam kalian, kata Nabi, dibawa dari Palembang sampai ke makam Nabi di dalam Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di negara Saudi Arabia. Sampai ke sana malam ini, selawat kita malam ini dari BKB dibawa ke pelataran, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kalian dibawa ke makamku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia, kau sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dimuliakan Allah, dengan namanya dosa Adam diampunkan. Allah memanggilnya dengan sebutan kemuliaan. Tak ada yang masuk surga sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terakhir.
Kita umat belakangan, kita umat di penghujung zaman. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kita yang terakhir, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, umur kita paling singkat, amal kita paling sedikit, tapi kita insya Allah umat yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke leher. Tak sabar mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, memintalah kepada Allah agar Allah memutuskan perkara di padang mahsyar. Kami tak sanggup tegak berdiri begitu lama. Mintalah Adam kepada Allah. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Aku buah khuldi. Akhirnya aku bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kami sudah tak sabar menahankan panas terik ini. Sejengkal dari ubun-ubun, berpeluh, berkeringat, tenggelam. Apa kata Nuh? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu karena anakku Kan'an ketika akan menghadap Allah. Aku meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Gara-gara Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkab ma'ana, wahai ananda, wahai anakku, mari naik ke perahu Bapak, mari naik ke atas bahtera, irkam ma'ana, kita akan selamat. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air ini. Banjir bandang tidak akan menenggelamkan aku. Malu Nabi Nuh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa, tapi semua permohonan sia-sia. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan dia yang dijanjikan Allah? Apapun yang kau minta akan kuberikan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh sebab itu tak ada maknanya doa kita kalau tidak menyebut namanya. Tak ada gunanya khutbah Jumat kalau tidak menyebut namanya. Sia-sia salat kalau tidak menyebut namanya. Tergantung munajat dan permohonan kalau tidak menyebut namanya. Maka kita sebut namanya, kita agungkan namanya, menembus pintu-pintu langit. Menyebut namanya lah yang menyebabkan malaikat membuka-buka pintu doa. Menyebut namanya menyebabkan malaikat mencatat amal. Menyebut namanya menyebabkan malaikat penjaga pintu langit tak sabar untuk membuka, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suara saya yang habis, HP baterai pun habis. Mana HP-HP kita yang masih hidup? Tunjukkan bahwa Palembang masih bercahaya, bahwa doa-doa kita masih dicatat malaikat, bahwa doa-doa kita menebus pintu-pintu langit. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
matikan HP. HP boleh mati, tapi semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh mati. Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, sampai kita menghadap Allah. Yang terakhir keluar dari mulut kita, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita doakan ustadz kita, guru kita, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik, yang selalu kita nantikan ceramahnya. Hari ini terbaring di rumah sakit. Kita doakan sakitnya itu menghapus segala silap salah dan dosanya. Sakitnya itu mengangkat derajatnya. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri yang menusuk tapak kaki, gundah gulana, susah hati, risau, itu semua menghapus silap salah dan dosa. Mengapa ada orang yang buat dosa, pezina, peminum khamar, badannya sehat, tak pernah sakit? Mengapa ada ustadz kami sakit? Kadang goncang iman kita. Kadang orang yang tak mengerti menjadi galau. Mengapa dia yang tidak sholat, tidak pernah bersujud? Mengapa sehat saja? Mengapa guru kami? Mengapa ustadz kami? Tapi orang kalau paham ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah sholat tapi sehat, orang yang tidak pernah sedekah tapi rezekinya murah, orang yang tidak pernah bersimpuh sujud tapi umurnya panjang, itu sebenarnya bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Sedangkan dalam hadis apa kata Nabi? Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu. Umurnya diulur Allah menjadi panjang, badannya diulur Allah menjadi sehat, rezekinya diulur Allah menjadi banyak. Hatta idza akhadhahu, sampai akhirnya Allah menghukumnya, sampai akhirnya Allah mencabutnya. Lam yuflithu, Allah tidak sisakan walau sedikit pun. Maka jangan heran melihat pendurhaka, melihat orang yang benci agama Allah, melihat orang yang menanamkan permusuhan, sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya. Sesungguhnya Allah sedang menunda azabnya. Sebaliknya, guru kita dibuat Allah sakit, dibuat Allah dalam keadaan perih. Sebenarnya hikmah di balik itu, ada orang-orang yang disayang Allah. Allah tidak ingin dia terkena azab di akhirat karena silap dan salahnya. Lalu diuji Allah dengan penyakit, didatangkan Allah dengan kesusahan. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosanya walau sedikit pun, bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita tidak akan pernah susah. Dengan menjadi orang Islam bukan berarti tidak miskin. Dengan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita jauh daripada kemelaratan. Tapi cara pandang kita berubah melihat kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, tidak didapat apa yang dicita-citakan, maka sesungguhnya ada rencana skenario yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Karena Allah memberi bukan atas kehendak kita, Allah memberi sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang tidak mengeluarkan harta karena dia bukan haji dan umrah. Ada amal yang tidak mengeluarkan suara karena dia bukan khutbah dan tausiah. Ada amal yang tidak mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad. Tapi amal itu lebih tinggi daripada surga. Apa dia yang selalu diminta orang ketika masuk ke dalam surga? Setelah mereka mendapatkan sungai, mendapatkan istana, mendapatkan kenikmatan, apa kata Allah? Madza turidun? Hai penghuni surga, kalian mau apa? Apa jawab mereka? Ridhaka, kami ingin ridhamu ya Allah. Itulah makna ayat Allah, waridwanum minallahi akbar.
ada yang lebih besar daripada surga. Ridwanum minallahi akbar, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan ulama kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena mendapatkan surga belum tentu mendapatkan ridha Allah, tapi siapa yang mendapatkan ridha Allah maka surgalah baginya. Maka ketika sakit datang, ketika ujian datang, tak ada jalan lain kecuali ridha, menerima ketetapan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ucapan la haula wala quwata ini keluar dari mulut setelah berusaha maksimal. Saya tidak ingin gara-gara ucapan kajian malam ini lalu nanti hari Senin pegawai tidak masuk kantor, penjaga ruko toko ditinggalkan, ketika ekonomi jatuh turun ditanya, mengapa ekonomi kita hilang? Ridha, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan kajian, ini pembodohan. Sedangkan orang Islam berusaha, setelah berusaha berdoa, setelah berdoa fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara pandang kita, mindset kita, otak kita, itu yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang salah paham. Dulu saya sebelum ikut pengajian, hidup saya tenang. Sekarang setelah pengajian, sendal hilang, helm hilang, motor hilang. Maka pengajian bukan merubah keadaan. Apa makna pengajian? Merubah cara pandang kita. Sebelum mengaji sakit, setelah mengaji juga sakit. Sebelum mengaji susah, setelah pengajian juga susah. Apa bedanya? Sebelum pengajian memandang penyakit itu sebagai laknat, penyakit dianggapnya sebagai kutukan. Tapi setelah pengajian, sakit adalah bagian dari cara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka diujinya. Ketika Allah melihat seorang hamba bernama Ayyub alaihi salam dengan kenikmatan hartanya, ternaknya, keluarganya, anaknya, kambingnya, diambil kambingnya, imannya tidak berubah. Diambil ontanya, imannya tidak berubah. Dikeringkan gandumnya, imannya tidak berubah. Dimatikan anaknya, imannya tidak berubah. Itulah istiqamah, keimanan, ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW membuat kita tidak goncang dengan apapun yang terjadi. Tegar menghadapi kesehatan, kuat menghadapi penyakit, hebat dalam saat kekayaan, susah pun juga dalam istiqamah. Maka dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Berjalan di atas air, terbang di atas awan, belum tentu ridha Allah didapat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah istiqomahnya mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini untuk yang kesekian kalinya di BKB, baik dalam acara tabligh akbar maupun maulid arba'in, ramainya malam ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwa orang Palembang, Sumatera Selatan senantiasa dalam istiqamah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dimulai jam 9:30, sekarang jam 10:30, pas 60 menit. Saya pun istiqamah juga dalam 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan guru kita, kebaikan untuk kita semua, maka kita memohon dengan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa bisirril Fatihah an tashfi mardana. Sembuhkan guru kami ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang kau uji dengan penyakit ya Allah. Wa tarham mautana, curahkan rahmatmu pada saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, dalamkan ilmu agama kami dan ajarkan kami pemahaman yang benar ya Allah. Allahumma tawil umura masyayikhina, panjangkan umur tuan-tuan guru kami ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah maka angkatkan, naikkan ke negeri kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh maka dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau sulit maka permudahlah ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majlis Maulid Arba'in ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari segala hutang piutang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkan semua yang sakit ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, rahmati semua yang meninggal menghadapmu ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis temukan dengan jodoh yang saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin mempunyai anak berikan anak yang saleh dan salihah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami agar kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan anak-anak muda kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari segala yang merusak ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, naungi kami di bawah naungan singgasana arasmu pada saat hari itu. Tak ada naungan kecuali naunganmu, tak ada perlindungan kecuali perlindunganmu, tak ada atap kecuali Engkau yang memberikannya ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat usia kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, maka yang terakhir dari mulut kami keluar adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.